Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema cara memberi pengampunan pada orang lain. Sakit hati, dendam dan kepahitan dapat menjadi sumber ketidakbahagiaan seseorang. Pengampunan adalah obat yang dapat menyembuhkan sakit hati, dendam, dan kepahitan. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bapak Ibu saudara-saudariku, jadi dalam kehidupan keluarga, gereja, dan sosial masyarakat, kita tidak dapat menghindari bahwa sewaktu-waktu akan terjadi gesekan dan juga pertikaian, saudara. Dan kitab Amsal berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi bila terjadi gesekan, saudaraku, atau pertikaian dalam hidup ini, mari kita belajar untuk mengampuni orang lain. Kita tahu bahwa itu untuk mempertajam, saudara, karakter kita, saudara, kerohanian kita. Saat kita bisa mengampuni orang lain, saudara, itu akan menghindarkan kita dari permusuhan, dari dendam, kepahitan, dan sebagainya. Akibat dari pertikaian, saudara, dapat menimbulkan dendam dan kepahitan. Nah, pada saat ini saya ingin membagikan saudara 3 kebenaran bagaimana caranya mengampuni orang lain supaya hidup kita berbahagia. Puji Tuhan. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi sakit hati, saudaraku. Amin ya. Nah, yang pertama, saudara, buang segala sampah dosa dan kejahatan dari hidup kita. Efesus 4 saudara ayat 31 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi saudaraku, sadar atau tidak, sesungguhnya ada banyak orang yang sedang hidup, saudara, pada saat ini tidak bahagia. Karena apa? Di dalam hidupnya atau di dalam hatinya dia menyimpan sampah, saudara. Sampah yang tidak berguna. Kepahitan, kemarahan, kegeraman, dendam, saudaraku. Dan segala macam kejahatan. Karena itu saudara, mari minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Supaya kita dapat membuang sampah-sampah dosa. Dosa itu yang tidak berguna, saudara. Kita dapat membuang, saudara, segala kejahatan. Sehingga hidup kita bahagia, diberkati oleh Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin ya. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, kita harus punya hati yang rela mengampuni kesalahan orang lain. Yang rela, saudaraku. Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah, saudaraku, penuh kasih mesra, saling mengampuni, saudara, ini dengan kerelaan, saudara. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, mempunyai hati yang rela mengampuni orang lain adalah cara yang sangat efektif untuk menyelesaikan setiap dosa, kepahitan, dendam, pertikaian, saudara, yang membuat kita tidak bahagia, tidak nyaman hidup ini, saudara. Matius 6, saudara, ayat 14 sampai 15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Mengampuni kita juga, saudara. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudaraku, dasar kerelaan untuk mengampuni orang lain adalah karena Allah sudah mengampuni kita, telah mengampuni kita. Karena kalau kita tidak mengampuni, saudaraku, maka Allah juga tidak akan mengampuni kita. Karena itu marilah saudara, kita mempunyai hati yang rela untuk mengampuni orang lain, mengampuni dosa orang lain. Supaya apa? Dosa kita juga diampuni oleh Tuhan. Dan cara yang ketiga, saudara, untuk mengampuni orang lain adalah kita harus mengenakan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Amsal 10 ayat 12 berkata, kebencian menimbulkan pertengkaran.
pelanggaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Oh haleluya. Kasih Kristus yang memenuhi kita saudara itu menjadi kekuatan yang besar untuk kita dapat mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain. Kebencian menimbulkan pertengkaran saudaraku, tetapi kasih Kristus menyelesaikan pertengkaran dan permusuhan. Kasih itu menutupi segala pelanggaran. Dalam Kolose 3 ayat 13-14 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai apa? Sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Puji Tuhan saudara. Jadi saat kita mengenakan kasih, maka kita punya kemampuan saudara untuk mengampuni orang lain, memaafkan orang lain. Dan ini dapat membangun persekutuan, mengikat persekutuan yang penuh dengan damai, sejahtera, kebahagiaan, persatuan yang menyempurnakan. Haleluya saudaraku. Jadi inilah 3 kebenaran cara mengampuni orang lain supaya hidup kita berbahagia, sukacita saudara, tidak dipenuhi dengan dendam, kepahitan dan pertikaian. Yang pertama saudaraku, buanglah segala sampah dosa, yaitu tadi ya, dendam, marah, kepahitan, sakit hati dan kejahatan dari hidup kita. Yang kedua, kita harus punya hati punya hati yang rela mengampuni orang lain. Kemudian yang ketiga, kita harus mengenakan kasih Kristus dalam kehidupan kita supaya apa? Bisa mengampuni orang lain. Matius 5 ayat 14 dan 15 saya bacakan sekali lagi. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, orang Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Mari kita mengampuni. Amin saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu, bagaimana cara mengampuni orang lain. Berikan kepada kami hati-Mu sendiri, kasih Kristus, hati yang rela mengampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya terus bisa mengikuti Morning Spirit. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.